Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request. Yang pertama ada NetTP, kedua HOPE, ketiga WINR, keempat MCAS, kelima TCPI, keenam INDR, ketujuh INDX, kedelapan APIA, dan terakhir Cleo. Langsung saja ke saham pertama. Ada NetTP yang ditutup menguat 4,48% ke harga 326. Kalau dilihat transaksi asing, masih ada net buy seminggu kemarin. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NetTP ini masih arahnya penurunan, cuman sekarang ini ada candle rejection ya. Candle pembalikan arah, sepertinya ada candle bullish angle pink dan kemungkinan besar ada peluang untuk technical rebound. Karena indikasinya untuk NetTP ini bisa jadi dia konsolidasi area ini ya. Cuman kan NetTP ini kalau dilihat bid offernya juga tipis. Jadi dia akan naik kalau ada yang mampir. Bandarnya mampir ke sini, goreng-goreng naik. Kalau enggak ya dibawa turun terus. Kalaupun naik tipis terus turun lagi ya. Seperti ini 29 Maret naik cukup tinggi 12%, habis itu turun lagi. Naik lagi, dia dipancing lagi, turun, habis itu turun. Ya, seperti itu ya. Apakah ini layak untuk investasi atau di swing trade? Ya, tergantung masing-masing. Kalau saya skip ya, lebih baik saham yang lain. Karena ya, ini nih naiknya cuman kalau ada yang goreng. Jadi seperti itu untuk NetTP. Kalaupun niat beli ya yang penting kalau dia jebol 310-nya exit aja dulu. Karena ada peluang bisa ke 280 bahkan 260 itu aja ya. Pokoknya kalau dia candle merah lagi, apalagi tutupannya di bawah 310, ya udah jual dulu aja. Dengan kondisi seperti ini ya bisa aja kalaupun dia digoreng sama bandarnya di bawah naik ya akan konsolidasi lagi. Range-nya cukup lebar nih, 320 sampai 380 ya. Tapi di pertengahan sini juga ada resisten di 350 ya. Bisa aja dia nggak kuat lewat tuh 350-nya. Jadi seperti itu. Untuk NetTP langsung saja ke saham kedua. Ada HOPE yang ditutup ARB ke harga 161. Kalau dilihat daily-nya udah 5 kali ARB ya. Berarti udah sekitar 30-an%. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada masih distribusi. Tapi ini distribusinya sepertinya retail juga, PD, XC, SQ, NI ya. Yang nampung broker retail juga ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk HOPE kemana arahnya kondisi seperti ini ya, bisa jadi ARB 1-2 kali lagi. Kemungkinan besar coba kalau ditarik ya. Potensi besar untuk HOPE itu ke neckline-nya ini 140 ya. Ini area yang akan diuji oleh HOPE. Di HOPE itu sebenarnya sudah ada penurunan terbatas. Coba kalau dilihat daily-nya ya, tuh volumenya mulai kecil-kecil ya, ada peluang lah 1-2 kali lagi ARB bisa ada bangkit untuk HOPE ya. Cuman ya bagaimana strategi masing-masing ya. Gimana kalau yang nyangkut dari atas, apakah HOPE ini bisa naik lebih tinggi? Itu juga tergantung bandarnya lagi ya. Kalau secara fundamental saya juga nggak tahu karena nggak beda. Tapi biasanya market lapis 3 itu akan naik tinggi cuman 2 cara ya, digoreng sama bandarnya dan fundamental membaik. Dan apakah HOPE ini benar-benar fundamentalnya membaik tapi dia lagi koreksi aja terus naik, saya nggak tahu ya. Kalau fundamentalnya masih jelek, masih kurang bagus tapi dikerek naik ya kemungkinan besar kalaupun ada technical rebound nggak sampai 220-240 ini lagi ya, paling mentok resisten turun lagi ya. Jadi saham seperti ini ya sebaiknya dimampatin untuk ODT aja. Memang ada beberapa kali naik 4 candle ya. Ya kalau ditarik naik terus ya lumayan. Tapi ya Bapak Ibu kalau mau ikutan naik lebih tinggi itu yang penting jagain profitnya. Misalnya sudah profit 10% ya pasang auto stop loss misalnya di 5%, 4% atau 6% ya. Karena ini kan pergerakannya volatil. Jadi kalau cuman auto stop loss atau trailing stop di 2%, 3% kemungkinan besar disentuh. Jadi ya harus resikonya harus siap juga. Profitnya berkurang lebih banyak. Kalau 10% ya di 5% pasang setengahnya. Ya udah, kalau sisa 5% ya udah. Jangan sampai terlalu banyak berharap di saham seperti ini. Itu aja. Kalau cuma profitnya 5% gimana? Pasang di 2%. Udah, kalau dia balik nyentuh harga TP, auto stop loss profit, ya udah realisasikan. Saham seperti ini nggak bisa diharap banyak-banyak. Kecuali Bapak Ibu berharap di Big Bang ya bisa. Kalau saham seperti ini ya jangan. Kalau bisa ya ODT aja. Udah profit jual. Nggak perlu lihat candle yang panjang seperti ini. Kalau nggak tahu fundamentalnya ya.
Kalau tahu fundamentalnya membaik, sepertinya mau dikerek naik lebih tinggi ya bisa juga. Tapi ini kan lihat volumenya ada, muncul nggak ada ya. Dan ini dia turun dengan volume kecil. Tetap peluangnya akan ada teknika rebound. Tapi reboundnya kemungkinan kecil kalau sampai ke puncak tertingginya 260. Itu aja ya. Kalau teknika reboundnya pasti ada. Di sekitaran lihat aja 1-2 kali lagi ARB ada nggak perlawanan atau yang makan di bawah ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dapat, udah profit, jual aja. Seperti itu ya. Tapi kembali ke masing-masing lah. Kalau mau merasakan pengalamannya, biar tahu ada pengalaman di saham seperti ini ya ikutin aja profil resiko atau keinginan Bapak Ibu ya. Jadi ada pengalaman buat kedepannya jadi pembelajaran. Seperti itu untuk HOP. Langsung saja ke saham ketiga ada WINR yang ditutup terkoreksi minus 6,61% ke harga 226. Kalau dia transaksi asing, ini kalau diakumulasi baru IPO ya, dia itu net sell dan udah naik 3 kali arah dan 1 kali ARB. Kalau dilihat dari broker summary-nya sepertinya ya, ini crossing aja karena ini broker yang ambil ini juga jarang dipakai retail YU ya, SH, LS, TS ya. Jarang dipakai retail dan yang jual FJ, PG, FS ini ya bukan broker retail dan kemungkinan ya bisa ada crossing aja. Cuman hati-hati ya karena ini tiba-tiba dibanting dalam 1 menit ya ARB dan terlihat juga dikunci. Jadi kondisi sekarang gimana? Ya tergantung bandarnya. Nggak ada cara apakah potensi naik? Ya kalau bandarnya mau naikin bisa tuh. Tapi kan tuh ARB. WINR susah dianalisa lagi ya karena belum banyak candlenya dan ya saham IPO itu tergantung bandarnya. Bandarnya mau kerek naik ya dibukanya nanti ARB-nya. Kalau bandarnya mau turunin dikunci lagi ARB-nya. Bisa aja langsung tiba-tiba ARB lagi. Pokoknya kalau yang baru-baru trading, pemula jangan deh. Hindari dulu WINR. Memang kalau Bapak Ibu kena hokinya pas beli di ARB hari Minggu lalu, terus esokannya diangkat langsung naik ya hoki. Itu hoki, bukan analisa, itu cuman feeling doang. Tapi kebiasaannya kalau modalnya feeling doang, itu pasti lebih kebanyakan sangkutnya daripada profitnya ya. Jadi hindarilah, mending amankan duit, mending beli BBTN ataupun Pegas ya. Banyak tuh Mayor, UNPR itu kan mulai ada tanda-tanda reversal untuk coba naik uptrend daripada WINR ya. Tapi ya tergantung lagi masing-masing. Jadi kondisi WINR dengan kondisi seperti ini belum ada yang tahu kecuali bandarnya ya. Kalau ada yang tahu ya berarti ada info A1. Apakah bandarnya biasa info kan ya? Enggak. Mereka bekerja itu jangan sampai ada yang tahu gimana pergerakannya. Ya kalau di ARB kan bisa ARB lagi. Itu aja. Kalau dia buka ARB dan digoreng lagi naik ya bisa juga. Jadi lebih ke gambling kalau beli saham WINR untuk sekarang ya. Karena ya masih maunya bandar ya. Masih dikuasai bandar. Jadi real marketnya ya nggak ngaruh lagi sekarang. Bandar goreng naik. Jadi seperti itu ya. Hindari kalau saya untuk WINR. Jadi seperti itu untuk WINR. Langsung saja ke saham keempat. Ada MCAS yang ditutup menguat 1,15% ke harga 13.150. Ini juga bid overnya tipis ya. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini uptrend cuman pergerakannya pelan ya. Tapi ini bagus, sudah breakout lagi dari resisten 13.000 dengan target kenaikan dia akan menguji 14.000 sampai 15.000-nya itu. Di ini supportnya ya. Kalau nekat beli harga sekarang ya jual dulu kalau dia jebol 13.000. Tahu area ini ya. 12.800 juga bisa nih ya. Ini lebih idealnya 12.800 saja. Kalau dijebol itu ya udah exit aja dulu. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai bawah ya kalau ditarik trend dari bawahnya ini masih uptrend ya. Ya kurang ideal memang beli di harga sekarang karena jauh ya. Dari support kuatnya itu ada di 12.000. Kalau dijebol ini tuh bisa baru cut loss. Kalau harga sekarang rewardnya udah terlalu dalam 10% target profit. Kalaupun dia mencoba all time high lagi 13% rewardnya 1:1 ya, hampir ya lebih besar sedikit lah reward. Jadi seperti itu. Kalaupun Bapak Ibu mau cut dulu juga boleh. Pokoknya kalau dia jebol 13.000 cut dulu di 12.500, 12.600 ya bisa 4% nanti buyback di bawah. Lumayan juga tuh 3% ke 8%. Jadi
ada menyelamatkan floating loss 4% kalau mau. Jadi seperti itu untuk MCAS. Kalau dilihat candle mingguannya juga bagus, volume bagus minggu kemarin, meningkat dari volume 4 minggu sebelumnya, ya harusnya masih akan naik untuk MCAS ya. Targetnya tadi all time high-nya 15.000. Sepertinya potensi ke sana ya. Cuman kalau dilihat candle bulanan volume 2 bulan sebelumnya itu kecil ya. Dan sudah naik 4 candle di candle bulanan. Jadi seperti itu ya. Yang penting punya trading plan kalau niat trading di MCAS. Langsung saja ke saham kelima. Ada TCPI yang ditutup menguat 4,73% ke harga 9.950. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat bid offer-nya ini fake bid aja ya. Nih yang real offernya nih yang real. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Sepertinya ini crossing aja ya. TS beli, AG jual, hampir-hampir sama kan, beda-beda tipis ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ini saham memang paling salah satu sukses semenjak IPO ya. Nggak pernah turun ke harga IPO, bahkan naik. Dia IPO itu di harga 138. Dari harga sekarang itu, kalau ke harga sekarang udah naik cukup signifikan ya. Kalau ada yang dapat tuh dan simpan sampai harga IPO sekarang udah profit 6.000%. Ini cukup luar biasa dalam waktu 4 tahun. Jadi seperti itu ya. Dan untuk sekarang apakah masih menarik untuk TCPI ya? Bapak Ibu perhatikan aja bid offernya seperti ini. Menarik nggak? Kalau untuk retail sih ini nggak menarik ya. Karena sepi dan juga ini sepertinya ada corporate action, entah itu repo. Karena ini Bapak Ibu bisa perhatikan volumenya rapi seperti sisir. Tapi saya nggak perhatikan juga apa yang terjadi di emitennya, apakah ada repo atau corporate action lainnya ya. Ya pastinya ini di maintenance karena seperti sisir seperti ini. Jadi seperti itu aja untuk TCPI. Apakah menarik? Kalau saya sih nggak menarik ya, saya skip aja, mending saham lain. Harganya juga lumayan cukup mahal ya satu lotnya, dan juga ya bid offernya kurang menarik untuk beli ya. Kalau Bapak Ibu mau beli sedikit 2-3 lot, 10 lot ya bisa aja. Tapi the kondisi sekarang harganya udah di pertengahan. Ya kalau idealnya belinya di area supportnya ini 9.000. Ini kan support kuatnya nih. Semenjak Desember 2021. Berapa kali di reject, habis itu tarik naik lagi. Ya, ini kondisi seperti ini dia lagi konsolidasi. Kalau dia bisa break 11.000-nya lanjut uptrend ya untuk TCPI. Seperti itu untuk TCPI. Langsung saja ke saham ke-6. Ada INDR yang ditutup menguat 3,78% ke harga 6.175. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INDR kalau dilihat tadi bid offer-nya tipis juga ya. Transaksi kecil tapi sahamnya uptrend ya. Dengan kondisi seperti ini, INDR ada peluang untuk lanjut uptrend karena dia sudah breakout dari resisten yang kuat semenjak 2019, 3 tahun yang lalu di breakout. Jadi ini uptrend. Sayang saya nggak juga perhatikan karena ya nggak masuk radar ya, karena nggak terlalu liquid. Saya kan carinya saham-saham yang liquid aja, dan memang dia mantul dari sini ya. Ini kan terlihat reject, 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 reject. Ya harusnya ini swing low-nya dan naik lebih tinggi. Targetnya 6.400, resisten terdekatnya kalau itu di breakout ya bisa sampai kembali uji area 7.600 untuk INDR. Menarik nih untuk INDR bagi yang punya dari di bawah, apalagi dari 4.000, 4.800 hold aja. Pokoknya selama dia nggak turun dari 5.500 hold ya. Kalau Bapak Ibu yang beli dari 5.500, kalau dia candle merah atau tutup di bawah 6.000, jual dulu. Profit 2% realisasikan aja daripada dibawa BP, karena ini ada indikasi juga dia bisa nanti konsolidasi. Dia gagal merah turun, konsol baru naik ya. Ya udah, kalau kondisi seperti ini belinya di support, jangan beli di pertengahan atau di resisten kecuali breakout dengan volume besar. Bapak Ibu ikutan beli buy on breakout. Yang penting punya strategi. Kalau dia gagal lewat, kembali turun, tutup di bawah resisten, ya pertimbangkan gimana Bapak Ibu, apakah mau cut loss dulu atau hold average di bawah ya. Cuman kalau average down juga tetap jebol itu harusnya cut loss 5.500, jangan ditahan-tahan, berarti dia gagal bertahan dan potensi turun lagi. Jadi seperti itu. Untuk INDR menarik juga diperhatikan bagi yang minat, tapi bid offernya tipis dan ya arahnya uptrend. Langsung saja ke saham ketujuh ada INDX yang ditutup
di harga 252 sama harga penutupan hari sebelumnya. Bid offernya juga tipis ya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di INDX. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kemungkinan besar untuk INDX sepertinya masih bisa kembali turun ya. Ini saham downtrend. Harga sekarang ideal nggak kalau beli 250 ya, 240 ini support ya. Ya kalaupun mau pokoknya jebol 240 out dulu aja, jual dulu aja ya. Tapi kalau saya lebih hindari lah untuk INDX. Dari kondisi sekarang kalau dilihat candle mingguannya 4 minggu koreksi dengan volume kecil. Mungkin tetap bisa ada teknik rebound 1 candle hijau minggu depan. Tapi yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya 240 kalau dijebol exit aja daripada dibawa sampai 220. Terlalu dalam. Pasti susah untuk cut loss kalau makin dalam, apalagi udah 11%. Mending out dulu 6%, nanti buyback lagi di bawah kalau ada perlawanan di area 220 sampai 210. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau memang INDX akan ada technical rebound 1 candle hijau mingguan, ya harusnya nggak jebol tuh 240 ya INDX. Jadi seperti itu. Untuk INDX langsung saja ke saham 8 ada APIA yang ditutup menguat 3,79% ke harga 820. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di APIA ya. RX AK nih cukup signifikan 81.000, 58.000 lot, yang jual tipis-tipis saja di bawah 50.000 lot. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APIA ini bagus. Dia lagi uptrend dan berhasil mempertahankan neckline-nya ada di 785, 780 ya. Ini neckline arahnya kemana? Karena dia diakumulasi akan uptrend lagi ya. Potensinya arahnya uptrend nih. Tinggal nunggu break 840 ini lanjut tuh up ya. Ini resistennya di 840, 850 ya. Ya area inilah. Atau pakai rectangle aja. Ini area resisten yang akan diuji oleh APIA. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Biasa pertanyaan seperti itu ya. Kalau menurut saya kurang ideal kalau baru beli di harga sekarang. Karena ya idealnya belinya di area supportnya ini 780, 790 atau di 800 lah maksimalnya. Kalau di atas itu ya hindari dulu, mending beli buy on breakout. Buy on breakout yang penting tahu tuh apakah breakoutnya dengan volume besar. Kalau enggak juga ya jangan dulu. Paling enak itu memang beli buy on support ya, tapi kondisi lagi uptrend itu lebih potensi besar akan ada pantulan ya. Ini kondisi ini kan dia turun mantul hijau. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk APIA arahnya akan uji resistennya 840 sampai 850-nya itu, dan apakah ini mematahkan trend downtrendnya? Kalau ditarik trend dari atas ya harusnya ini patah ya trend downtrendnya, dan ya potensi untuk memang reversal APIA, tapi confirm dulu breakout 840 850. Kalau confirm mudah tuh, pelan-pelan dia naik lagi, akan uji all time high-nya. Seperti itu untuk APIA. Langsung saja ke saham terakhir, ada Cleo yang ditutup di harga 444 menguat 0,9%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cleo hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cleo cukup bagus karena Cleo sudah mencoba juga uptrend, tapi resisten yang harus dilewatinya itu 450. Kalau dia break 450, potensi confirm uptrend karena di situ kebetulan ada EMA 200-nya dan EMA 20-nya sudah cross ke atas EMA 60. Dan kalau lanjut naik Cleo ya, breakout 450, targetnya 500 untuk Cleo ya. Perubahan praksi harga potensi besar. Tapi ini kembali disclaimer on ya. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Ini kan dia lagi uptrend nih. Ya, bisa aja dia seperti ini nanti pergerakannya gagal dulu turun. Kuncinya ini 450 di break potensi besar uptrend. Beli buy on breakout ya cut aja kalau dia masuk lagi. Udah seperti itu. Volume juga lumayan, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross. Kalau dia candle weekly-nya juga volume meningkat selama 2 bulan ya. Dari Februari itu volume terus meningkat tuh, dan sahamnya terus membentuk higher low, higher low, higher high. Dan candle bulanannya juga bagus. Kalau dilihat memang lagi mencoba untuk naik, tapi ini candle hijau ya. Kalau mau bagus memang Cleo bulan Juni harus sudah di atas 450. Bagusnya lagi perubahan praksi harga 500 untuk Cleo. Jadi seperti itu. Untuk Cleo
menarik juga diperhatikan, tutup aja EMA 20, EMA 60. Ya ini EMA 200 saja sandarannya. Kalau dia break itu uptrend. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, saya akan adakan kelas di tanggal 15 Mei nanti, hari Minggu depan. Diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologinya, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk saham scalping ya. Dan juga ARB Hunter, arah Hunter, bagaimana cara teknik untuk masuknya. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader. Dan bagi Bapak Ibu yang mau coba nonton rekaman kelas scalping Borneo Trader, ada di grup Facebook, grupnya berbayar. Kalau mau join bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.